Isak tangis sambut kedatangan jenazah korban pesawat Sriwijaya RSJ 182 di rumah duka. Gunung Merapi kembali muntahkan lava dengan ketinggian mencapai 500 meter dari puncak Merapi. Kelompok Houthi di Yaman memprotes dimasukkannya nama mereka dalam daftar kelompok teroris oleh Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari ibu kota pemirsa. Sesosok jasad bayi ditemukan petugas sumber daya air di saluran kali permukiman warga di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta. Bayi baru lahir yang terbungkus kantong plastik itu diduga sengaja dibuang. Warga Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa pagi digemparkan dengan penemuan jasad bayi di saluran air. Bayi laki-laki ini ditemukan terbungkus kantong plastik dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Jasad bayi yang diperkirakan telah lebih dari 2 hari ini, awalnya ditemukan petugas sumber daya air. Warga sekitar yang mengetahui penemuan jasad bayi langsung melaporkan ke polisi. Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengidentifikasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Awalnya kita lagi membersihkan sampah, terus saya melihat ada plastik dikirain sampah, akhirnya saya lempar ke sebelah kiri. Habis itu plastiknya pecah, keluar bayi. Baru ketahuan itu bayi. Arinya masih nyatu dengan bayinya. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Majelis Hakim memvonis 1 tahun atau lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Tio Pakusadewo dihukum penjara 2 tahun. Tio Pakusadewo terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan sabu. Dalam sidang vonis yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang, Tio Pakusadewo divonis selama 1 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Kuasa hukum dan putri Tio Pakusadewo mengatakan pihaknya menerima putusan hakim karena majelis hakim mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh kliennya. Selain itu, pihak keluarga bersyukur atas vonis yang diberikan majelis hakim. Kita cukup bersyukur aja sih dari hakimnya udah ngasih keputusan. Setahun itu udah bersyukur banget dengan yang tadinya 2 tahun tuh di setahun itu udah sangat dari keluarga ya udah cukup. Adil berarti ya? Adil. Ada persiapan nggak sih Kak menjelang? Ya persiapannya nunggu papa pulang dan kalaupun dari pemerintah nggak ada ikatan rehabilitasi, dari keluarga tetap ngasih. Kita bakal tetap menjalankan rehabilitasi dulu. Sebelumnya dalam fakta persidangan, Tio Pakusadewo terbukti memiliki sabu seberat 11,32 gram. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur hari ini menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Nur yang dihadirkan secara daring mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum atas kasus yang menjeratnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Sugi Nur Raharja atau Gus Nur terkait kasus ujaran kebencian. Gus Nur sendiri dihadirkan secara daring. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Gus Nur menyatakan tak akan melayangkan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU. Namun mereka meminta penangguhan penahanan kliennya kepada majelis hakim. Yang kedua, kita tadi memohon sangat kepada majelis hakim dengan sangat agar apa? Agar Gus Nur diberikan penangguhan penahanan, mengingat Gus Nur itu memiliki pondok pesantren, anaknya kecil, dan jaminan ini juga sudah dijamin oleh para tokoh ulama, juga anggota DPR RI, termasuk juga Gus Nur ini selalu kooperatif.
Gus Nur terjerat kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU melalui akun video YouTube saat wawancara dengan Refli Harun. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Laksana Indra Okta, iNews melaporkan. Setelah diperiksa 8 jam, warga Amerika Serikat Kristen Gray yang mengajak WNA tinggal di Bali akhirnya dideportasi. Ya, Gray akhirnya dideportasi karena melanggar izin tinggal dan meresahkan masyarakat. Usai diperiksa selama 8 jam di ruang intelijen dan penindakan imigrasi, Kanwil Kemenkumham Bali akhirnya mendeportasi Kristen Gray, warga Amerika Serikat yang membuat heboh lewat cuitannya di Twitter. Dalam cuitannya, Kristen mengajak warga luar negeri pindah ke Bali di masa pandemi karena biaya hidup di Bali yang murah. Kristen juga menyalahi ketentuan izin tinggal karena menjual e-book sebuah panduan wisatawan masuk ke Bali dan menghindari protokol kesehatan di Bali. Pihak imigrasi akan mendeportasi Gray dan temannya Sandra usai mendapat jadwal penerbangan. Gray dan Sandra kini dititipkan di rumah detensi imigrasi di Jimbaran, Bali. Negara Amerika atas nama Christine Antoinette Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Saya ulangi, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 Mei 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Juga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau peer friendly, di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan. Nah, Gray ini akhirnya Kristen Gray ini akhirnya setelah membuat heboh di ya. Twitter ini akhirnya Sosial media, dideportasi, ya. benar. Nah, ini memang apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ketika hampir semua dunia menerapkan lockdown, ini dia mengajak warga asing untuk datang ke Bali dan dia tidak bayar pajak loh ketika dia bekerja dari Bali dan menyarankan orang untuk masuk ke Bali dengan cara-cara yang bisa dibilang ilegal. Benar. Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, penyelundupan 46 kg narkoba berhasil digagalkan Direktorat Narkoba Polda Kepri. Narkoba diselundupkan melalui perairan Batam, Kepulauan Riau. Meski kerap dilakukan penangkapan, namun penyelundupan narkotika dari negeri jiran ke wilayah RI masih terus saja terjadi. Penyelundupan narkoba dari negeri jiran ke wilayah RI kerap dilakukan melalui jalur laut. Direktorat Narkoba Polda Kepri kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 46 kg dan mengamankan 3 orang pelaku. Ketiga pelaku merupakan nelayan dan ditangkap di Sagulung di Pulau Terong belakang Padang, Batam. Ketiganya memiliki peran menyelundupkan dan mengedarkan narkoba. Pelaku yang diduga pemain lama dan terlibat jaringan narkoba internasional ini sudah lama menjadi target polisi. Ada dugaan para pelaku mengirimkan sabu secara bertahap kepada para bandar untuk diedarkan atau dibawa keluar Batam. Akhir MY ini dikembangkan lagi dapat 8 kilo yang disimpan di gudang musola. Terus setelah itu dikembangkan lagi di rumahnya sebanyak 35 kilo. Ya artinya memang ini kita mau bicara apa ya ini sebuah sindikasi. Walaupun sampai sekarang kita juga belum bisa mengungkap dari Malaysia siapa. Pelaku terancam pidana mati atau 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepri, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Hari ke-11 tim pencarian gabungan kembali menemukan 14 kantong jenazah dan 3 kantong serpihan kecil pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pencarian hari ke-11 sempat terkendala gelombang laut tinggi dan cuaca buruk. Tim gabungan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 kembali menemukan 14 kantong jenazah dan 3 kantong serpihan kecil badan pesawat yang dibawa ke dermaga JICT Tanjung Priuk. Selanjutnya temuan akan diberikan kepada tim DVI Rumah Sakit Polri dan KNKT untuk diidentifikasi. Pencarian hari ke-11 sempat terkendala gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik di pagi hari, sehingga pencarian oleh penyelam baru dilaksanakan pada siang hari.
Hingga hari ke-11, tim pencarian gabungan sudah mendapatkan 324 kantong jenazah, 63 kantong serpihan kecil pesawat, dan 55 kantong serpihan besar pesawat. Para penyelam gabungan atau SAR gabungan telah melaksanakan penyelaman dengan hasil mendapatkan 14 kantong bagian tubuh atau body part, kemudian 3 kantong serpihan kecil badan pesawat, sementara potongan besar nihil, tidak ada. Sehingga total penemuan sampai hari ini pukul 20.30 yaitu body part atau bagian tubuh korban sebanyak 324 kantong. Kemudian serpihan kecil pesawat sebanyak 63 kantong. Dan potongan besar pesawat sebanyak 55 bagian. Ditambah dengan PCR 1, kemudian casing dari Tim gabungan TNI Angkatan Laut telah memetakan dan mengevaluasi titik pertama penemuan black box Sriwijaya Air SJ182. Hasil pemetaan dengan multi-beam echo sounder terlihat adanya perbedaan kontur dasar laut akibat benturan pesawat seluas 40 meter. Dan dari hasil evaluasi, titik penemuan FDR dan cover body serta baterai CVR di black box jaraknya tidaklah jauh. Sehingga metode penyelaman dibagi dengan jarak antara 50 sampai dengan 100 meter. Di sini kelihatan cekungan. Cekungan ini di bawah laut. Ini merupakan benturan yang keras ya. Benturan, dampak dari benturan atau impact dari tumburan. Ini diameternya sampai dengan 40 meter ya. Diameternya sampai dengan 40 meter. Terus kemudian pada posisi ini ya. Pada posisi ini. Untuk menemukan itu tetap akan melaksanakan metode seperti itu, tetapi disesuaikan dengan situasi dan perkembangan di lapangan. Karena di bawah laut juga banyak parameter-parameter yang kita pertimbangkan, terutama kita ingin menguak kalau memang ada sisa-sisa jasad yang tertumpuk, kita akan angkat, kita akan bawa dan kita serahkan. Sekarang sudah beberapa korban diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, hasil dari forensik. Sementara itu, pemirsa, 6 korban Sriwijaya Air SJ182 berhasil diidentifikasi berkat rekonsiliasi DNA. Korban yang sudah diidentifikasi kini berjumlah 40 dari jumlah total korban 62 orang. Rumah Sakit Polri kembali merilis data korban Sriwijaya Air SJ182 yang berhasil diidentifikasi. Hingga Selasa sore, 6 jenazah berhasil diidentifikasi dengan rekonsiliasi DNA. Sehingga total korban yang telah diidentifikasi berjumlah 40 orang dari total manifest pesawat yang berjumlah 62 orang. Sementara itu, 4 jenazah sudah dipulangkan kepada keluarga hingga total 20 jenazah sudah dipulangkan untuk dimakamkan. Korban yang berhasil diidentifikasi bertambah 6, hari kemarin 34 dan sekarang 6, berarti secara keseluruhan sudah berjumlah 40. Dari 6 tersebut yang berhasil diidentifikasi, pertama atas nama korban Kolisun, laki-laki berumur 37 tahun. Kemudian kedua, korban atas nama Grislen Gloria Natalis, perempuan berumur 28 tahun. Ketiga, korban atas nama Faisal Rahman, laki-laki berumur 30 tahun. Kemudian keempat, korban atas nama Andi Siva Kamila, perempuan
berumur 26 tahun. Kelima, korban atas nama Sinta, perempuan berumur 23 tahun. Dan yang keenam, korban atas nama Mulyadi, laki-laki 39 tahun. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 saat tiba di rumah duka di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, keluarga mengaku ikhlas dengan musibah yang menimpa almarhum. Dua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yakni Rosi Wahyuni dan Rizky Wahyudi tiba di kota kelahiran di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isak tangis keluarga pun pecah saat dua peti jenazah tiba di rumah duka. Ibu korban pun harus diangkat kerabat lainnya akibat tak kuasa menahan kesedihan. Rosi dan Rizky merupakan ibu dan anak. Mereka turut menjadi korban bersama 3 anggota keluarga mereka lainnya, yakni Indah Halimah Putri dan Nadif Wahyudi, yang merupakan istri dan anak dari Rizky, serta Anjani, keponakan Rizky. Rizky yang bekerja sebagai staf pengendali ekosistem hutan Balai Taman Nasional Gunung Palu Ketapang, Kalimantan Barat, sengaja memborong keluarganya itu untuk tinggal bersamanya di sana. Rizky ini milenial terbaik ya, yang dimiliki KLHK, yang mempunyai rasa empati, jiwa konservasinya sangat kuat ya, dan juga kemanusiaan yang sangat baik ya, dan juga seorang anak muda yang cerdas. Kami sangat kehilangan saudara Rizky ini. Jenazah kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Muntuk, Pangkal Pinang. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta 9 Januari 2021 lalu. Sebanyak 62 orang di dalamnya menjadi korban, termasuk 5 anggota keluarga warga kota Pangkal Pinang ini. Sementara suasana haru juga menyelimuti kedatangan jenazah korban SJ182 Oke Duratul Jannah di rumah duka di kawasan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibunda dari korban yang masih berusia 24 tahun ini pun tak henti-hentinya menangis karena tak menyangka anak semata awalnya meninggal dengan begitu cepat. Telah ditemukan dan lagi meluncur dari Jakarta ke rumah duka kita. Ini rencana dimakamkan di mana? Di daerah Gunung Batu, Cimindi. Bandung ya? Iya, makam keluarga. Artinya keluarga sudah pasrah gitu ya Pak? Iya, alhamdulillah kita pasrah. Oke Duratul Jannah merupakan salah satu korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Pulau Seribu yang berhasil diidentifikasi oleh DVI Mabes Polri. Oke merupakan kru tambahan yang duduk di bangku penumpang yang membawa terbang dari Jakarta ke Pontianak. Dari Pangkal Pinang dan Cimahi, Herianto Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menemukan potongan tubuh manusia di tepi pantai Bungin, Muara Gembong. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan korban penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Potongan tubuh manusia ditemukan oleh seorang nelayan di Kampung Muara Mati, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Potongan tubuh tersebut ditemukan nelayan di antara sampah yang berserakan di tepi pantai. Diduga potongan tubuh ini merupakan korban penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Minggu lalu. Nelayan melihat sesuatu yang kemungkinan yang sangat aneh gitu kan. Setelah mereka dekati, nelayan itu melihat ada sebuah benda itu diperkirakan itu pas dia lihat itu benda tersebut adalah sepotong kaki manusia. Ya diperkirakan itu benda tersebut adalah korban daripada pesawat Sriwijaya Air yang 182.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi berhasil mengunduh flight data recorder Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Saat ini hasil unduhan KNKT masih diteliti. Flight data recorder atau FDR Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu berhasil diunduh. Hal itu dikatakan Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahyo Utomo. Adapun total hasil unduhan FDR tersebut mencapai 370 parameter, 27 jam, dan 18 penerbangan. Dengan berhasilnya proses pengunduhan data FDR, KNKT berharap hasil investigasi dapat segera dipublikasikan ke masyarakat pada 30 hari ke depan. Yang kami peroleh dari flight data recorder ini, kami mendapatkan beberapa petunjuk untuk bisa atau perlu kami dalami lebih lanjut data-data yang kami perlukan untuk keperluan investigasi, dan kami juga masih sangat mengharapkan dapat ditemukannya cockpit voice recorder untuk mendukung data-data yang sudah kami peroleh dari flight data recorder. Kami berharap bahwa dalam 30 hari setelah kecelakaan kami akan mempublikasikan laporan awal atau preliminary report. Sementara Tatang Kurnadi, Ketua KNKT 2007-2015 mengatakan isi FDR berisi data tentang pesawat. Namun, komponen inti CVR harus ditemukan untuk mengetahui secara menyeluruh apa yang terjadi di dalam pesawat ketika terjadi kecelakaan. Data-data pada FDR itu adalah data tentang pesawat, seluruh attitude, sikap pesawat, apa yang terjadi pada pesawat, sedang apa pesawat, bagaimana mesinnya, bagaimana temperaturnya, bagaimana oil pressure-nya, semua data-data ada di situ. Ada bisa sampai 1000 parameter, ya bisa dicatat kalau bagus FDR-nya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui pesawat itu berjalan dengan baik, ada hambatan apa, ada gangguan apa, itu bisa terbaca dari data-data yang dihasilkan oleh flight data recorder tersebut. Begitu. Tentunya CVR harus bisa ditemukan ya, karena dua pasangan itulah yang akan membuat investigasi berjalan perfect, bagus gitu, lengkap. Kita puas membuat satu analisa, membuat satu penyajian kecelakaan itu terjadi kenapa, argumen-argumen dan kemudian juga rekomendasinya itu bisa didapatkan dari dua benda itu, FDR dan CVR. Tim Basarnas telah menemukan FDR Sriwijaya Air SJ182 pada 12 Januari lalu. Untuk CVR, tim Basarnas baru menemukan casing dan baterai CVR, sementara memori CVR yang berisi rekaman data pilot masih dicari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berjuang membersihkan sisa-sisa banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut ini.